begitu celakanya seseorang kalau melewati bulan Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak terampuni. Mendengarkan malaikat Jibril yang seperti itu mengucapkan suatu ungkapan, maka Rasul menjawab dengan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenarnya sebagai bentuk pengakuan kita tentang penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdallah. Kalimat atau ucapan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan kalimat itu karena bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu banyak yang kita nikmati. Dan nikmat yang paling besar pada kesempatan ini adalah kita dipertemukannya lagi dengan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum dulu sangat dirindukan oleh mereka kedatangannya, dan juga sangat bersedih bagi mereka ketika berakhirnya bulan Ramadan ini. Para sahabat jauh-jauh hari sebelum Ramadan masuk sering mengucapkan, sering mengkampanyekan, dan sering menyinggung tentang apa yang harus dipersiapkan ketika masuk Ramadan. Setelah masuk Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan amal soleh mereka. Mereka menambah amal-amal soleh itu, mereka perbaiki wajib-wajibnya, dan mereka tambah dan tingkatkan sunnah-sunnahnya. Di samping ibadah-ibadah yang dikhususkan di dalam bulan Ramadan. Ketika berakhirnya Ramadan, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para sahabat itu sampai menangis karena sedih ditinggalkan oleh Ramadan. Kenapa mereka sampai merindukannya dan bersedih ketika ditinggal oleh Ramadan? Karena shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, para sahabat itu begitu paham akan apa yang ada di dalam awal, pertengahan, dan akhir Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita bahwa ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita harus mencapai satu derajat yang disebut dengan tattaqun, yaitu orang yang bertakwa. Walaupun di akhir ayat itu disebutkan oleh Allah dengan kata la'allakum tattaqun, masihlah di situ ada ungkapan sebagai harapan. Artinya bukan otomatis orang yang melewati Ramadan itu kemudian dia mendapatkan predikat takwa, yang tentunya kembali lagi kepada manusianya secara perorangan, secara personal. Apa yang dia lakukan selama Ramadan itu? Apakah dia sudah mengisi
menghiasinya dengan amal-amal soleh yang banyak, sunnah-sunnah dan wajib tadi, ataupun dia biasa-biasa saja sebagaimana bulan yang lain, ataupun dia bahkan tidak melakukan apa-apa dan tidak meningkatkan amal solehnya. Apabila ini terjadi, maka suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah turun dari mimbar, kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan kalimat itu ya Rasul? Sementara selama ini kami belum pernah mendengarnya ucapan amin ketika menaiki mimbar. Salah satu jawaban dari 3 jawaban itu yang diucapkan Rasulullah SAW adalah, begitu celakanya seseorang kalau melewati bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak terampuni. Mendengarkan malaikat Jibril yang seperti itu mengucapkan suatu ungkapan, maka Rasul menjawab dengan amin. Oleh karena itu, salah satu pengetahuan dan ilmu yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membersihkan, menghilangkan, mencuci bersih dosa-dosa dengan amalan-amalan tadi. Amalan-amalan praktis yang diajarkan di dalam bulan Ramadan ini, paling tidak kita berniat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, saum Ramadan dengan berniat sebulan penuh. Kemudian kita melaksanakan atau makan sahur untuk mendapatkan barokah sahur itu. Dan dalam banyak hadis disebutkan bahwa di dalam sahur itu ada barokah. Dan kita pun berdoa untuk di malam yang sebelum sahur itu dan memperbanyak istighfar. Dan biasanya doa-doa yang diajarkan adalah Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kita masuk waktu berbuka, kita pun dianjurkan untuk berdoa pula. Sahabat toma'u wa batallatil uruq wa thabbatal ajru insyaallah. Dan banyak lagi doa-doa yang harus kita lantunkan selama bulan Ramadan itu, di samping amalan-amalan sunnah lainnya. Shaimin shaimat azzakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh begitu sepakatnya memasuki Ramadan ini mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa syahrul Ramadana unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan ini adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terlepas apakah Al-Quran itu diturunkan seluruhnya di bulan Ramadan atau tidak, yang terpenting bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan dalam rangkaian ayat tentang puasa itu di surat Al-Baqarah itu, menceritakan salah satunya adalah bulan Ramadan ini adalah unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh kita yang berada mendapatkan bulan Ramadan setiap tahunnya, tentunya adalah salah satu imam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran 3 kali di dalam sehari. Salah satu kali Imam Syafi'i mengkhatam Al-Quran itu adalah dalam salat
tarawihnya, yang tentunya Imam Syafi'i tidak mengimami sholat tarawih itu di masjid yang banyak jamaah, yang pada kesempatan zaman kita ini apabila sedikit panjang bacaan imam sudah mengeluh dan bahkan meninggalkan jamaah. Akan tetapi karena pahamnya para ulama tentang apa manfaat yang didapatkan ketika membacakan Al-Quran begitu banyak di dalam sholat tarawih atau sholat lail itu, dan begitulah yang harus mereka kejar dan berupaya untuk mengamalkannya, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah dalam sejarah riwayat hidupnya setiap malam Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawihnya. Shaimin shaimat a'azzakumullah. Kemudian tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita terjaga di dalam kesehatan, dan juga dengan kesehatan itu kita akan punya bekal untuk meningkatkan iman, menambah amal soleh kita, sehingga kita pun akan mendapatkan panen kebaikan dan juga menebarkan kebaikan itu di dalam bulan Ramadan ini. Yang terakhir nanti kita akan melewati bulan Ramadan atau mengakhiri bulan Ramadan dengan zakat fitrah ataupun mengeluarkan zakat. Shaimin shaimat a'azzakumullah. Dalam Islam ada dua syariat zakat yang wajib, yaitu zakat fitrah yang kurang lebih hari ini kita nilai dengan 2,5 kilogram beras atau yang seharga dengan itu. Memang ketika jumlah komunitas umat Islam itu banyak, nanti akan ditumpuk-tumpuk menjadi banyak nilainya. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau rahimahullah menjadi presiden atau khalifah pada saat itu. Umar bin Abdul Aziz ternyata ketika menjadi khalifah, yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah mencari harta apa yang ada di rumahnya dan apa yang dimiliki oleh istrinya, dan semuanya itu dibawa ke Baitul Mal. Hari berikutnya mengumpulkan keluarga-keluarga dekat istana, kemudian dihadapkan dengan petugas Baitul Mal, atau mungkin sekarang ini namanya Basnas, pegawai Basnas. Dan mereka itulah yang menginterogasi, yang menanyakan kepada orang-orang dekat kerajaan, ada berapa harta yang Anda miliki? Sudah berapa lama punya harta ini? Kalau sudah memenuhi nisab dan haulnya, maka atas perintah khalifah saat itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu anhu, itu harus dikeluarkan. Dan dalam beberapa hari begitu banyak harta yang terkumpul, kalau dinilai hari ini sudah miliaran dan bahkan sampai triliunan. Hari-hari berikutnya Umar bin Abdul Aziz memanggil semua orang-orang kaya yang ada di daerah itu. Kemudian dihadapkan dengan pegawai Basnas, atau mungkin hari ini orang-orang yang mau jadi pejabat di negeri ini akan diaudit dulu harta kekayaannya. Dan saat itu bukan hanya diaudit, akan tetapi yang terpenting adalah dikasih nota bahwa harta Anda setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya sekian persen, sekian persen, sekian persen. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, satu-satunya sejarah kepemimpinan di dalam Islam yang mensejahterakan seluruh warganya adalah
masa kepemimpinan atau presiden beliau rahimahullah, yaitu bisa mengumpulkan banyak harta di Baitul Mal dengan mengambil atau menganjurkan untuk mengeluarkan zakat mal orang-orang kaya dan dikelola dengan baik secara bertanggung jawab dan akuntabel oleh Baitul Mal yang dimiliki pada saat itu. Sehingga akhirnya dalam sejarah tidak hanya manusia yang merasa sejahtera pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi hewan-hewan peliharaan pun dan bahkan domba dengan serigala di bukit dan gunung-gunung pun tidak saling memusuhi karena mereka merasakan keadilan raja atau presiden pada saat itu. Soimat, a'azzakumullah, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil ibrah bahwa di akhirnya Ramadan ini yang terpenting kita ada rukun lagi yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi zakat fitrah itu hanya salah satu kewajiban zakat. Satunya lagi kewajiban zakat kita adalah mengeluarkan zakat mal yang tentunya apabila haul dan nisab sudah sampai. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu ada yang salah kedhaifan dari diri kami sendiri. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.